Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azza wa jalla. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul fudala. Huwa allazi arada as-samaa'a hatta ra'a jaddahu Ibrahim al-Khalila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, awas jangan ketipu. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama ustadz. Kalau mau rame sama saya. Jadi biar jelas dulu. Disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya, ada jamaahnya. Mak mesti jauh ya mak, saya belum punya santri, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota di DPR, Eko Karang. Yang satu baru kelar jadi dalang di OPJ, Parto. Saya bagian muter-muter Karang. Katanya ceramah, ya padahal mah sama usaha. Ya. Disebut ustadz punya murid, bener saya belum. Ini geser aja nih. Kursi sama penceramah gedean kursinya. Orangnya kecil tapi kencang. Wow. Bu, al-mukarramun wal muhtaramun, guru-guru saya yang saya hormati, wabil khusus para asatizah. Tadi kori kita cakep bener. Bentar saya baca dulu, nggak enak ini udah dibayar. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, mohon ikhlas. Juga yang saya hormati Bapak Camat Serpong atau yang mewakili. Juga yang saya hormati akhinal kiram, sahabat saya Bapak Lurah Jelupang yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ridwan Arifin SEMM. Juga yang saya hormati Lurah Pondok Jagung Timur Bapak Jayadi SPD. Juga yang saya hormati RT RW sekelurahan Pondok Jagung Timur dan Jelupang, saya nggak sebutin satu-satu. Juga DKM Masjid Al Ihsan yang saya hormati beserta jajarannya. Juga Al-Mukarram Ustadz Abdul Haq selaku guru pembimbing Ikatan Remaja Masjid Al Ikhlas, mohon ikhlas guru. Al Ihsan, nah, maafin salah baca. Biasa kalau ngeliat tulisan rada burak, kalau cepean paham. Ya. Dan emak-emak saya, empok saya, nenek saya yang cakep-cakep, yang saya hormati. Mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebut? Emang nggak ditulisin. Juga teman-teman dari FBR, abang-abang saya, mohon ikhlas, tokoh-tokoh muda,
Malam hari ini luar biasa, panggungnya cakep, lampunya cakep, gede ini biayanya ini. Ya. Yang cakep lagi soundnya juga cakep ini. Yang cakep lagi juga cuacanya bagus banget ini. Masya Allah. Penceramahnya? Wow, coba yang keras penceramahnya. Wow, amazing. Malam hari ini Allah kasih kita cakep-cakep, wajib kita ngucap alhamdulillah. Nggak ada lagi yang patut kita puja, dan kita puji hanya Allah. Nah bentar, saya konsentrasi dulu, ini kayaknya masih agak-agak gimana. Ketua panitia juga luar biasa nih, kasih tepuk tangan panitia nih. Insya Allah ini kerja keras teman-teman panitia ini luar biasa ini, cakep, cakep dah pokoknya cakep. Yuk pulang yuk. Ya biar girang, jangan susah-susah, nyari senang. Kita udah capek bu, gara-gara covid kemarin kita nggak bisa bikin acara kayak gini, benar. Ngomong diatur, pergi diatur, mau kemana-mana diatur gara-gara si covid. Mudah-mudahan dia jangan balik lagi ke kita ya. Kita nggak sudi dia ada di sini, benar. Kita doain saudara kita, masyarakat kita yang kena covid, mudah-mudahan ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek gara-gara covid kita ngomong diatur, banyak yang nggak nyambung gara-gara dipakai masker kekencengan, ngobrolnya nggak jelas, bababab, gara-gara masker. Bahkan yang bikin kesel biasanya agama ngajarin kita kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara covid udah 5 kali cuci tangan, nggak makan. Biasanya kita kalau habis main mandi basah, mau main bola kayak main apa kayak mandi basah. Gara-gara covid udah 7 kali mandi basah, nggak main-main. Kira-kira itu dibikin bego nggak? Bego ya. Makanya jangan dia balik lagi kemari, jangan sampai kita bego terus-terusan. Nyari senang biar girang. Ini jamaah segini banyaknya nih, masya Allah ini luar biasa ini. Mudah-mudahan yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar lancar dagangannya, yang punya sound system biar banyak peminatnya, biar banyak pelanggannya, dan juga orang-orang tua kita, Pak Lurah yang baik sama kita, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya. Pak Camat atau yang mewakili kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur buat orang-orang yang baik sama kita, baik sama kampung kita, baik sama negara kita. Kita doain mudah-mudahan Allah berikan juga kebaikan di dunia wal akhirah, karena kebaikan itu warisan yang paling mahal. Orang tua kita nggak ninggalin harta, nggak ninggalin rumah mewah, nggak ninggalin deposito, tapi yang orang tua kita warisin ke kita adalah kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha. Kita semua bakal pulang menghadap Allah, modal pulang kita beramal soleh. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir kumpul, yang punya duitnya dipakai ngaji, termasuk amal soleh, amin. Mudah-mudahan yang patungan juga undang saya patungan kan, iya kan, iya iyalah, kalau nggak patungan marah ada berat, benar. Mudah-mudahan yang duitnya dipakai patungan Allah tambahin rezekinya makin banyak. Mudah-mudahan yang kurang sehat bantu acara ini, Allah angkat penyakitnya, amin. Apalagi hadir adik-adik kita duduk di sini, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Hari ini anak-anak kita kelihatannya biasa-biasa aja ibu, bisa jadi nanti dewasanya menjadi manusia yang luar biasa. Bagaimana caranya? Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak pinter, emak bapaknya kudu pinter. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jadi malam hari ini kita lagi nerima warisan yang paling mahal. Apa yang diwariskan orang-orang tua kita, guru-guru kita? Kebaikan. Bentar nih ya, ngaji dulu dikit biar kelihatan kayak orang bener. Iya, dengerin dulu ngapa? Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar di hadapan Allah, kalau matinya husnul khatimah, masuk surga, itu jelas abang orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau hari ini masih audisi,
Bisa jadi yang dengerin ceramah yang baik. Bener? Bener Ibu? Karena ini baik-baik, semuanya ngeliatin saya, nggak ada yang nyuruh, lurah juga nggak ngatur, tapi semuanya menghadap ke saya. Cakep gak itu? Baik gak itu? Ibu yang masuk surga duluan, amin. Saya pengen ibu-ibu yang masuk surga duluan, bapak-bapak belakangan. Kalau ibu-ibu masuk surga belakangan, berisik, ketinggalan kondangan aja berisik, sampai lagi ditinggal masuk surga, diomelin tuh malaikat, hei itu laki gua, itu laki gua. Ya, jadi mohon ikhlas Pak Camat, Pak Kiai, Pak DKM. Tadi Kori suaranya cakep banget itu. Siapa namanya? Teh Cucu ya? Teh Cucu. Cucunya bagus, cucunya aja cakep bagaimana emaknya itu. Mudah-mudahan cucu kita sama kayak Ustazah Cucu juga. Ya, karena kita termasuk dari orang-orang tua kita yang udah beranak cucu. Cucu, cicit. Bawahnya lagi cumi ada tuh. Ya kan kita kan cucu, ada cicit ya. Itu cakep tuh. Suara begitu cakep tuh, aman. Udah punya anak begitu aman dah tuh Bu. Ibu punya mantu begitu aman dah tuh. Karena kita pengennya meninggal dunia di ngajiin, kalau nggak mantu, nggak anak, nggak cucu, benar. Coba kita punya anak penyanyi semua, ada orang tua yang meninggal minta dinyanyiin. Sampai neneknya lagi sekarat dia mah seneng. Kalau emak nggak ada umur nyanyiin 2 lagu. Lagu pertama Kereta Malam ada. Makanya beruntung kalau kita punya anak bisa ngaji, kumpul barang begini cakep. Termasuk saya sebelum jadi pelawak juga bapak saya nyuruhnya ngaji. Nggak pernah saya disuruh ayo nak jadi artis, ayo jadi pelawak, enggak. Bapak saya biasa-biasa aja begini. Bahkan bisa jadi hebatnya kita sekarang jadi orang punya duit, punya kerjaan cakep, bisa jadi bukan karena doa kita, tapi doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Bisa jadi kita panjang umur sekarang emang doa orang-orang tua kita pengen anak-anaknya panjang Jadi kalau malam hari ini kita udah tua, ibu udah jadi ibu, dulu sebelum jadi ibu jadi anak. Waktu jadi anak punya emak, emak punya emak, emaknya emak pasti emak. Iya kan? Iya kan? Nah malam hari ini kita udah diajarin bagaimana jadi orang tua, besok punya anak yang soleh dan solehah. Ya Bu ya, ini saya kalau ceramah nggak serius-serius. Ayatnya juga nggak banyak. Bukan nggak bisa, emang belum hafal. Jadi saya ceramah nggak banyak-banyak. Balighu anni walau ayah, kata guru saya, sampaikan kepada kalian dari aku, kata Nabi, walaupun satu. Jadi jangan banyak-banyak. 1 ayat aja. Yang penting duit udah masuk. Perlu saya tekankan juga kepada ketua panitia, uang yang sudah masuk ke saya tidak bisa diambil lagi. Nah, duit gua. Ya Bu, biar girang, jangan pusing-pusing, jangan banyak nahan, nyesek, capek. Ngurusin anak capek, ngurusin suami capek, ngurusin keluarga, girangin, jangan susah-susah. Ya Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa ballighna ramadana wa hasil. Yang keras, Allahumma fi rajaba wa ballighna ramadana wa hasil. Amin. Kita Rajab udah, nisfu Sa'ban udah kemarin, bener? Rajab udah, Sa'ban udah, besok nyampe Ramadan. Habis Ramadan Lebaran. Aduh duit mulu itu. Mudah-mudahan ibu mau puasa banyak mau puasa banyak, mau Lebaran juga banyak. Biarin suami kita nggak ganteng nggak apa-apa, asal sering ngasih. Biarin suami kita di rumah terus nggak apa-apa, asal banyak. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari keluar rumah kerja, asal sebelum pergi ninggalin. Selesai, karena kita hidup butuh. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah bagi? Tuh, bener. Bahkan biarin kita nggak punya suami, asal banyak janda kaya. Artinya kita nggak diperluin Pak.
Istri itu nggak butuh kita, ya kan? Benar, kita nggak usah nyisir, nggak usah dandan. Itu bikin istri makin kesel, bikin istri makin sewot gitu. Mau kemana nih, genit banget gitu. Ya, biarin bang, kita nggak punya duit nggak apa-apa. Tapi istri kita udah bilang tadi, biarin suami kita nggak ganteng asal banyak, selesai udah. Karena jadi suami berharga di mata istri kalau punya tuh, termasuk jadi bapak buat anak-anak berharga di depan anak kalau sering ngasih. Udah, duit doang hidup. Nah, malam hari ini kita gabung aja, namanya Majlis Taklim Al Duitiyah. Ya gitu, kadang-kadang kita begitu bang. Termasuk saya kemari, emang nyari apa? Pelan-pelan dong, malu. Ya kalau sekarang Sa'ban udah, ya bu, udah nisfu Sa'ban, kan besok kita mikirin Ramadan ya. Habis Ramadan kan lebaran ya. Kalau yang jauh pulang kampung, bener? Belum lebaran, belum kue, belum belanja, ya. Duit mulu nggak itu? Tuh makanya mudah-mudahan pulang dari sini banyak. Sebab yang maha kaya adalah Allah, benar. Berarti kalau nggak punya duit jangan minta sama suami, mintanya sama Allah. Capek minta sama suami jadi marah, jadi ribut. Minta sama Allah. Gimana cara mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur, deketin, ya Allah mau belanja nih. Suami belum ngasih juga, tempelin, ya Allah ngerti ngapa. Masih tidur juga, jangan minta lagi, baca Yasin 3 kali. Kalau dia nggak lompat, nggak bangun, berarti mati beneran dia. Ya bu, ya bu, girang aja, girang, jangan dibikin susah. Ngaji juga jangan serius-serius, santai. Jangan gara-gara serius banget ngaji di depan kiai 3 jam nggak bergerak, duduk. Umur udah 50, serius banget deket kiai, kolesterol naik. Duduk deket ustazah ngaji serius banget, 3 jam nggak bergerak, habis kaki kesemutan, diangkat pinggang bunyi krek-krek. Artinya kita jangan terlalu seri, girang aja, girang. Makanya kalau ceramah sama saya girang ya, babnya bab ilmunya ilmu yang ceramah hahaha, yang dengerin juga nanti pulang ke rumah dapatnya udah pusing-pusing amat. nyumbang 10.000 ngaji serius, ceban serius banget. Yang penting rame aja, jadi jangan pusing-pusing, bener. Makanya kalau di mana pengajian ibu-ibu pasti sebelum ngaji udah rame duluan. Ustadz belum datang, kalau ibu-ibu udah datang, bener. Coba bapak-bapak, pengajian udah mulai masih minggir aja di tiang. Ibu-ibu mah harian ngaji, mingguan ngaji, bulanan, tahunan, makanya seragam bajunya banyak. Coba bapak-bapak ngajinya setahun sekali, baju kokonya itu juga. Yang beda cuman kancingnya doang, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Terakhir peniti najem. Karena jarang ibu-ibu mudah-mudahan masuk surga duluan, amin. Karena ibu-ibu mah seru. Saya kalau ceramah depan ibu-ibu lain rasanya gitu, pengennya kayak gimana gitu. Iya, karena aku tahu ada aku di hati kamu. Dan aku juga semangat gitu ya, karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang. Makanya semangat kalau depan ibu-ibu, ketawa juga enak. Kalau bapak-bapak ketawanya dicicil, dilihatin. Ketawanya dikit. Ibu-ibu kan enak, kayak nggak ada beban gitu. Sampai nggak sadar, rembes, wer. Itu seru namanya.
Ya. Sampai lagi yang udah anak banyak pakai 5, 6 itu biasanya atas ketawa, bawah rembes. Udah dol kali dia. Ya mak, mudah-mudahan emak yang banyak anaknya surga, amin. Karena ngelahirin anak taruhannya nyawa, bener. Saking kenceng yang ngeden, bayi belum keluar yang kuning nyusuh. Dua-duanya bayi namanya kembar siam. Nah kalau yang satu bayi yang satu kuning, itu yang disebut dengan kembar tokai. Ayo girang, mak saya ajak girang. Di rumah kesel, di pengajian jangan kesel. Orang yang kebanyakan nahan nyesek ulu hatinya. Di rumah nggak ketawa-ketawa depan suami udah 3 hari kagak nyengir. Yang ada gedeg aja. Ya, emang duitnya kurang. Benar. Datang pengajian Rajaban ketemu saya, udah lepasin aja. Jangan di rumah asem, di sini asem. Sampai setan gedeg ngelihatnya. Alah sereman dia sih. Girangin aja, girangin po. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu penuh senda gurau, penuh main-main. Artinya jangan serius-serius. Punya suami galak, marah-marah mulu. Ya, anggap aja main-main dia. Ya, punya suami apa-apa marah, ambekan, kita ikutin, pegel kita. Ntar enak dia sehat, paru-paru kita bolong. Banyak kenahan, bener. Bebasin. Saya pengen emak saya panjang umur. Saya pengen emak saya sehat. Saya pengen emak saya tuh bebas, nggak banyak urusan, nggak banyak pikiran, nggak banyak persoalan. Ad-dunya lahun wala ibun. Senang-senang aja. Yang penting anak-anak waktunya makan-makan. Rumah nggak kebocoran, makan nggak kelaparan, cukup udah. Mobil sunnah, motor sunnah, emas juga sunnah. Tapi kalau udah yang wajib cukup, yang sunnah juga beli buat menyempurnakan yang wajib. Keenakan kalau cuman rumah doang, ya bu. Masa rumah doang, emang nggak pakai emas-emasan apa? Benar. Buat apa punya suami? Ya kan? Ngutang diomelin, nungguin dibeliin lama. Benar. Makanya ngutang aja, ntar suami yang bayar. Begitu dong. Kenapa ibu, kenapa istri punya utang pak? Karena suami ngasih duitnya kurang. Enggak salah ibu bang. Ya, utang aja terus, ngutang aja terus. Kalau ditawarin seragam ambil. Jangan ditawarin seragam pakai enggak saya menunggu suami aja, kelamaan. Ambil aja dulu, ambil. Benar. Kita yang ngutang, suami yang cakep itu. Empo senang suami empo pada gedeg ngeliat saya. Hatinya anjing. Bini gue diajarin anjing. Suwe. Kalau emak berhak menerima, benar suami berhak memberi, betul. Istri tugasnya meminta, suami ngasih, benar. Ibu suka minta enggak? Ya iyalah, emang tiap hari. Makanya rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Abang maaf, rata-rata di rumah tangga yang mati duluan itu suami. Abang nggak sadar sebetulnya pelan-pelan lagi pada mau dibunuh sama bini. Suami nggak megang duit tetap bini minta. Suami kagak kerja tetap bini minta. Pagi sore siang malam nggak ada duit tetap bini minta. Itu bu yang bikin suami kita pada mati buru-buru. Kebangetan nyesek udah ulu hatinya. Makanya emak girangin, di rumah nyengir, gitu, di pengajian girang, gitu. Jangan di rumah kesel, di sini kesel, paru-paru bolong. Orang yang kebanyakan nahan sama suami nahan, ribut sama adik sama abang gara-gara warisan nahan, bertahun-tahun kagak ngomong, apa nggak nyesek gitu? Belum lagi di tempat kerja kesel lagi, belum lagi kita punya pimpinan bikin kesel, belum lagi kita punya suami bikin kesel, punya anak bikin kesel. Emak bebasin, di atas 50 nyaris senang. Jangan gara-gara anak kita mati muda. Benar. Berapa banyak
anak yang nyusahin orang tua, main narkoba, rumah dijual, ya Bu, motor dijual, akhirnya emak batuk-batuk sakit, lewat gara-gara mikirin bebasin udah. Jangan pusing-pusing. Orang tua kita nggak belagu-lagu, kita sekarang pada belagu-lagu ngabisin banda orang tua. Ada nggak anak yang nambahin banda orang tua? Jarang. Yang ngabisin banda orang tua banyak nggak? Aku itu juga begitu. Makanya bebasin ibu, nyari senang. Orang kebanyakan nahan nyesek, dari batuknya kelihatan. Kalau batuk orang senang 2 kali cukup. Sore itu juga, coba batuk yang kebanyakan nahan, tengah malam jam 12, batuknya jam-jam segitu tuh. Udah gitu panjang lagi, karena kebanyakan nahan. Emang nggak capek Bu? Suami minta kopi, dibikinin kopi nggak diminum, malah ditinggal. Benar? Minta kopi marah-marah, udah ada kopi aja ditinggal. Benar? Lepasin, jangan sampai batuk kayak tadi tuh. Udah batuk begitu tuh nggak lama tuh. Di musola ada pengumuman, innalillahi. Nyari girang. Mumpung yang ceramah lagi PA. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau nggak jelas sama saya, ayo jelasin bareng-bareng. Ya Bu, siapa orang yang paling benar? Belum kelihatan sekarang. Ada orang kelihatannya doang benar, ternyata bukan orang. Berapa banyak mata kita ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar. Datang ke rumah sopan, nunduk, kita kasih kopi, kita kasih ongkos, begitu kita meleng, motor hilang. Kelihatannya orang benar, ternyata bukan orang. Berapa banyak kita ketipu orang ngajakin bisnis, kelihatannya menjanjikan, begitu kita ngikut akhirnya bangkrut, duit kita hilang. Benar? Jelas-jelas saja udah itu. Ya Bu, ayo, siapa ingin pintu selalu yang keras, siapa ingin pintu yang keras, tak mudah hanya carilah dengan tuh, enak ngaji sama ibu-ibu mah. Bapak mah bengong aja, nggak ada yang ngikutin ya. Kayak orang mabok cubung. Ini namanya nyari senang, ngaji juga. Kenapa ibu-ibu mah di mana pengajian diajakin senang. Lagi mari baca sholawat, mari baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanah untuk para umat. Marilah hai kak. Nyari senang namanya ya. Kita ketawa di tempat ibadah, insya Allah masih dapat pahala ibadah, amin. Tidur di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah, nggak apa-apa. Jangan nahan nyanyi haram, nggak nyanyi akhirnya nggak ada temennya. Ya Bu, ini pengajian ibu-ibu mah diajaknya girang, nggak diajak susah, bener. Ustazah habis ngajak nyanyi, girang-girang tawarin seragam, enak nggak itu? Enak. Coba bapak-bapak ngaji, nggak ada yang nawarin seragam dia, bener. Makanya ibu biar girang, jangan ditahan-tahan ya. Tahan nyesek ulu hati, mati muda ntar. Jalan pusing mikirin suami kejedot tiang celeng, yang dipikirin begitu-gitu juga. Iya, suami dicemburuin, kita mau udah nyesek di rumah, kata kita suami mana ini pergi, udah nahan.
cemburu banget, nggak tahu mah yang lagi dicemburin di kamar mandi lagi ngeden enak. Wah gede banget 3 potong. Kan rugi kita mikirin dia ya. Kita katakan kali dia lagi bangor di luar, orang lagi ngeden kenceng banget. Sampai kayak pukulan bedug keluar. Bentar kita ngaji dulu. Saya nggak tahu judulnya apa nih. Ya Bu, yuk ngaji dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Barang ayatnya pasti kita tahu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Udah segitu juga ngaji mah. Banyak-banyak amat ya. Paham juga kagak kita ya. Penting mah ikut aja ya kan. Man goceng ini ya. Iya Bu, girang. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukti cinta Allah kepada kekasihnya, kepada Nabi besar kita Muhammad. Dan Nabi juga membuktikan cintanya kepada kita sebagai umatnya Nabi besar kita Muhammad. Saking cintanya Nabi sama umatnya, dikasih waktu sholat 50 waktu, usul Nabi lewat Nabi Allah Musa supaya apa? Jangan kebanyakan. Kalau buat Nabi 50 waktu nggak ada masalah. Nabi ya Bu, yang tadi di depan ayatnya tuh, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah ya Bu, akhlaknya dipelihara oleh Allah. Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan pernah bicara selain wahyu dari Allah. Ya Bu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki dipelihara oleh Allah. Jadi kita bisa ngikutin guru kita cakep, bisa ngikutin orang tua kita cakep. Maaf Ibu, orang tua kita waktunya ngaji, waktunya ke masjid. Kenapa sampai sekarang kita rumah tangga kadang-kadang berantakan baik? Di tempat kerja kadang-kadang kerjaan kita nggak ada yang ngalamin. Bisa jadi dulunya kita sama orang tua kebangetan galak. Kalau ibu punya anak nakal, jangan tampar itu anak. Anak nakal pasti kalau nggak ngikut kelakuan bapaknya, kelakuan ibunya. Kalau dia ngikutin kelakuan tetangga, berarti bapaknya pernah mampir di situ. Ya, benar. Jadi jangan tamparin itu anak, kita salahin anak. Pengen punya anak soleh, yang kudu soleh emak bapaknya. Ya Bu, kenapa kita begini? Karena ini yang almarhumah ibu bapak kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini, ngaji, waktunya ngaji. Saya aja nggak pernah diajarin ngelawak, nggak pernah diajarin jadi artis, nggak pernah. Saya diajak sama bapak saya tahlil, diajak lagi tahlil. Di saat orang membid'ahkan tahlil, saya malah resep sama tahlil. Di saat orang nggak demen dengan sunnah, kita semangat hidupin sunnah. Begitu. Makanya ajak anak-anak kita begini, besok dia jadi ustaz. Iya kamu. Iya yang ustaz kamu. Besok nih adik-adik kita yang kecil-kecil begini bakal tua. Kita bakal mati. Benar. Siapa yang bisa nyenangin kita kalau bukan anak-anak kita? Waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang selalu doain emak bapaknya. Makanya anak jangan suruh main lato-lato. Pagi sore lato, siang malam lato. Maaf main lato-lato tuh di tempat saya kena pala benjol. Kok kencengan? Ya. Main lato-lato kok kencengan kena mata tuh di YouTube ada, matanya sampai nggak bisa ngelihat sekarang.
Di tempat saya tuh ibu-ibu main lato-lato itu benjolnya sampai gede banget tuh. Iya, itu sampai benjol, kan benjol biasanya di pala ya, akhirnya dia benjol. Katanya gitu kalau mainnya di atas tek 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 tuh kena pala benjol, karena dia mainnya di bawah gitu tek tek. Lato-lato yang nggak ada talinya kali ya. Yang bunyinya juga nggak garing banget, keplek keplek plek 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 gitu kali ya. Lato-latonya udah kisut kali. Ya Bu, hati-hati, hati-hati, bahaya main lato-lato, bahaya. Klek 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 gitu, bletak benjol segini biru. Itu juga ibu-ibu begitu, klek 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 klek, mainnya di sini kali ini, klek klek bletak aja, sampai gede banget sih saya lihat itu dia. Ya mak paham lato-lato ya mak ya, mak juga punya kan ya mak. Oh, udah tinggal lemeran doang. Ini ceramah bikin girang. Kalau bikin bener sama kiai, saya mah terang-terangan aja. Ya mak, yang penting rame aja dulu. Bener. Masa ngasih nyumbang gocap diem aja sampai tidur. Tawa biar girang. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua dari panggung kelihatan. Satu sakit kurang sehat, dua banyak utang. Tuh agak asem tuh. Kelihatan. Di rumah asem, di sini asem. Mau kemana? Yang cakep mah di rumah cengengesan. Buka pintu ada tetangga cengengesan. Tuh orang yang senang tuh. Iya. Ya diajak ngaji. Itu. Di rumah asem, di pengajian asem, sampai diajak ngomong juga. Jangan Bu, jangan, biar girang. Kalau panas dalam larutan, kalau panas luar payungan. Ya tahu kali panitia yang ceramah emang rada panas dalam. Oh iya, susu ada, non kuenya kagak. Ini air belum pernah ibu ngeliat ustaz ceramah pulangnya buang-buang air. Sampai berjejer sih air semua. Ntar terakhir keran dikeluarin nih. Ustaz mau cebok sekalian. Enggak ya, emang rezekinya air ya, ya, masa air doang kan gitu. Iya, bukan berarti ini minta kue, bukan. Maaf, bukan berarti kita minta kue, bukan. Nggak boleh kita datang ceramah minta kue, nggak boleh. Masing-masing udah pada tua, biar paham. Pantes banget ada tamu dikasih air doang. Dia pikir penceramah pakai pempes kali. Nah, tawa capek belum? Kuat nggak sampai jam 12? Sampai jam 1 kuat? Sampai jam 2? Saya enggak. Ibu aja terusin udah. Alhamdulillah. Emang apa-apa juga mesti dikatah ya. Terima kasih. Ya, ini kalau nggak makan bukan berarti saya nggak hormat ya. Terima kasih. Ada kardus apa? Makasih. Emang mesti bercanda dulu. Buahnya belum. Iya, kadang-kadang pisang aja kalau malam ada. Kunyuk doyan. Ya. Itu panitia yang cakep itu bagus, tanggap namanya, ya kan? Ya nggak apa-apa. Kardusin boleh, plastik kresek juga boleh. Gue emang lagi ngumpulin aja sih buat lebaran. Makasih.
Ini baru cakep namanya. Saya juga kaget ngeliat acara, tendanya cakep, masjidnya cakep, lampunya cakep, panggungnya cakep. Lihat aja, lampu sampai ke sono kemari. Ini kan lampunya lihat sampai nyampe kali ke langit yang ketujuh. Lama banget iya. Ini gua kata kali panggung SK apa-apa. Nah begini kan fantasi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Sonde paham dikasih gua. Lagu itu enak, itu lagu tukang akuarium itu. Ya, air sama kaca kan akuarium. Ngerasa ngeliat panggung begini rasanya sampai gimana gitu. Tambah lagi sound ya segini aja kedengeran nih. Sound kalau mahal begini nih Bu nih. Cik he he he. Kalau dangdutnya nyari tang lama itu, tang 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 dari sore tuh. Ya malam baru ketemu martil dah. Son kalau yang cakep begini tuh cek he segini tuh. Ada kan yang gitu kan beduk. Masa loh kayak ditimpugin maling motor gitu beduk. Ini cakep nih cek he. Udah jam 11 udah. Belum ngantuk Ibu? Apakah Ibu security? Jam segini masih melek aja? Nggak beneran kuat 2 jam? Nyaut nih kuat nggak 2 jam? Cakep bener. Ada ustadz sini ceramah sampai 2 jam. Yang 3 jam juga ada. Wah udah berapa ustadz yang mati di sini? Ada ustadz ceramah sampai berbusa. Gue berhenti jadi ustadz di sini. Haji Akri ceramah di sono di mana? Jelupang. Sampai jam berapa? Sampai mampus kayaknya. Yuk balik lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Sebenar-benarnya kita ya kita Bu. Sembahyang cakep. Perintah dari 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam, itu pun masih bolong. Benar? Apalagi 50 waktu. Benar. Kita 5 waktu aja kadang-kadang subuh kesiangan. Ya nggak usah Ibu dah saya. Ya kan? Dirikanlah sholat. Ya emang sholat kita diri emang. Ya kan begitu. Benar. Apa kita nggak pernah ninggalin sholat? Kentut. Gara-gara sibuk. Ya gara-gara janji, gara-gara urusan, gara-gara obekan, pernah nggak kita ninggalin sholat? Ngobrol kelamaan bisa lupa sama sholat, bener? Cakep sholatnya, bener cakep. Ya tapi lagi sholat pikirannya kemana-mana, sampai lupa rakaat sih dia. Rakaat berapa ya? Karena kita sholat kepala kita isinya bukan karena Allah Ibu, karena urusan. Berapa banyak kita ngucap Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi begitu kita sholat Allah nggak besar, yang besar apa? Kreditan kita dinumpuk sih sampai di kepala. Kemarin ngaji orang yang kemarin belum lunas udah dikasih lagi aja. Ya Bu belum lihat motor ada. Coba Ibu pulang dari sini lihat motor depan rumah udah lunas apa belum? Masuk ke dapur ada TV ada kulkas udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor ada rice cooker udah lunas apa belum? Terus lihat mau kena lagi ngegantung udah lunas apa belum? Ibu nggak usah nyaut. Pagi dorong jendela bunyinya udah paham, kredit. Dorong pintu kredit. Sampai jendela kita kagetin bunyinya melarat. Engselnya kering. Nggak ada di minyaknya, nggak ada minyaknya. Ya Bu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, banyak kita nyebut Allah dalam sholat kita, tapi ternyata banyakkan utang kita. Benar? Berapa banyak kita sholat, tapi sholat kita masih mesti diulang-ulang. Untung ada kodok. Kalau kita utang sholat bayar. Ya Bu, saya aja kalau subuh kadang-kadang nggak sekali,
Misalnya 2-3 kali sama yang kemarin. Cuman kunutnya saya di bawah gitu pelan. Karena dia mungkin Allah madina fiman hadait, karena jam 8 gak enak. Agak gini. Kata orang, wah duha nih. Duha apa kok duha ada kunutnya? Dan model kita mabuk secara jujur. Makanya sebenar-benarnya kita, ya kita masih banyak kurangnya. Kenapa selesai sholat kita harus istighfar, ngaku bahwa sholat kita banyak lupanya. Apa yang kita pikirin? Mulut kita ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ternyata kita bohong. Gara-gara urusan buru-buru, gara-gara kondangan buru-buru, bener. Akhirnya ada lagunya, subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, capek, isya. Itu aku banget. Kamu juga ya kan? Coba yang keras, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak ada yang semenggah pisan. Itu kita. Makanya beruntung kita sama orang tua, selesai sholat jangan buru-buru keluar dari masjid, ikutin imam ajarin, astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih min jami'il asi wa zunub la haula illa billahil. Ngaku kita salah, gudangnya salah kita. Al insanu makhlul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Salah ngomong ya, salah jalan, salah langkah, punya duit salah naro, hilang. Banyak banget salahnya ya apa ya, benar banyak. Sama suami ngapain aja salah, suami di rumah mulu salah, keluar apa bang begitu pergi aja ngayap mulu, salah lagi aja, kagak ada benernya pisah. Masak salah, nggak enak, enak juga, mana yang benar, semuanya jadi serba. Itu kita. Tukang ngomong salahnya di omongan, benar. Tukang nulis salahnya di tulisan, tukang nyuci salahnya di cucian. Hampir nyaris kita banyak banget salahnya. Ngaku aja benar, bukannya benar dia ngerasa paling tuh. Coba deh bu, ya salah mulu kita. Makanya beruntung, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah istighfarnya emak mah nggak pakai vokal astagfirullah, nggak gitu mama istighfar bagaimana perasaan. Lagi enak ya enak, astagfirullahaladzim. Coba lagi nyesek mah astagfirullahaladzim. Ya boleh aja tempat curhat yang sebenarnya Allah. Susah senang tetap kita ke tempat curhat yang sebenarnya Allah. Jadi ibu kalau mau curhat jangan sama tetangga, jangan sama teman ngaji. Kalau enak nggak bocor, begitu kesel aja habis diomong-ngomongin kemana-mana. Benar. Oh, enggak gua mah dia mah tahu sebelah ono. Emang dari mana? Emang kita ngomong sama dia doang? Benar. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Kita baca Quran berarti kita lagi ngobrol sama Allah. Begitu. Makanya di dalam Ramadan besok ada tadarus, baca Quran, ada tadabbur, baca Quran sama maknanya. Itu lagi curhat kita sama Allah. Jangan pusing-pusing udah ibu. Punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Nggak kayak artis, apa-apa lapor polisi, apa-apa lapor polisi. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan aja lapor, kelembekan diem aja. Bener ibu.
Kan begitu rata-rata. Mengapain KDRT, bentar-bentar KDRT, kekerasan. Emang ibu nggak suka apa kekerasan? Malah nyesek kelembekan, iya kan? Pakai dianterin kan repot. Kekerasan lapor polisi. Emang polisi nggak punya masalah apa sama rumah tangga? Percaya banget pakai lapor sama dia, ya kan? Bener. Sama kiai aja juga begitu. Ada jamaah lapor kiai, istri saya kabur 3 hari kiai. Minta air kiai, tolongin saya, istri saya udah kabur 3 hari. Bagaimana ini? Ada jamaah curhat sama kiai. Kiai malah lagi senyum aja. Kiai tolongin saya 3 hari suami saya, istri saya nggak pulang-pulang. Senyum tuh kiai. Nanya lagi deh, berapa hari? 3 hari. Lah istri saya udah seminggu kabur. Ternyata persoalan rumah tangga, nggak kita, nggak kiai, nggak polisi, nggak kita. Bener, ada aja masalahnya. Bener, rumah tangga mah enaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kesonoin mah sengketa mulu. Apa aja salah. Bener, emak kalau kurang-kurang sabar ngikutin bapak, udah bubar dari kemarin. Karena ini kelihatan aja nih muka-muka nahan ini. Ya diapain aja suami nahan. Makanya besok bebasin, jangan lapor polisi. Saya kasih tahu kuncinya. Kenapa ibu kalau berantem kalah? Ibu berarti nggak siap. Supaya menang siap-siap dong. Jadi kalau suami maju, ibu jangan mundur, maju lagi. Begitu dong. Bapak udah marah, gua tampar nih, jangan mundur ibu. Kalau ibu mundur, suami makin maju. Lu udah nggak ngerti lu, maju. Begitu ditampar, gua tampar nih, maju. Beseh, gua mah ditampar. Matiin gue sekalian. Gua tahu kalau gua mati lu mau nikah lagi. Nih taruhan nih suami kalau kagak mundur. Nyong kumisnya gede banget turun teng. Benar, mendingan ketawa daripada nangis mulu. Kalau ketawa enak makan, kalau nangis mulu nyesek, banyak pikiran. Bebasin. Ingat pesan saya besok, daripada lapor ke polisi, KDRT. Capek, akalin aja sendiri. Gue tampar nih, jangan mundur, maju. Kalau kita mundur, suami makin kencang nafsunya. Cukup pelan, buset. Tabrakin padahal, nih matiin, nih. Pepetin dia, ya kan? Tarik kerah bajunya, pepetin, nih. Hajar dia malato-lato raksasa. Ayo jajal, ntar pulang kalau nggak percaya. Ya praktekin omongan saya. Paling kata suami empuk, buset Ustadz gila kali dia. Lo gue baru ngomong udah ditabrak-tabrak aja. Kebangetan kita ikutin nyesek, bener ibu. Yang kedua saya kasih tahu, sehebat-hebatnya laki-laki tetap ada begonya. Makanya kata Nabi, suami yang cakep dia selalu merasa salah dan mengalah di hadapan istrinya, maka dia mulia. Nggak bisa ibu laki-laki lawan bininya, nggak bisa, tetap kalah. Ibu mah hebat, ngeden keluar anak, bidan nungguin, dukun nungguin, saudara nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak. Hebat gak itu? Coba bapak-bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Najis ada yang berani. Saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden istrinya depan pintu. Terus pak, terus pak, terus. Ayo pak, terus. Ya, bener. Jangan terlalu takut. Saya ajarin, daripada lapor polisi, emang nggak repot polisi dilaporin dia begitu. Dia juga lagi puyeng sama bininya. Bener. Lapor sama kiai juga lagi pusing ngeliatin bininya. Ya bu, urusan rumah tangga, sebener-benernya kita ada aja sengketanya. Lurah takutnya sama siapa? Sama bini. Sama saya emang nggak takut romannya tadi. Ya bener. Makanya laki-laki yang selalu ngalah, maka dia mulia di hadapan istrinya. Wanita lebih banyak bicara dengan perasaan. Sakitnya di sini, suntiknya di sini. Ya. Ayo,
Jangan kebangetan nahan, nyesek. Apa-apa marah, apa-apa marah, apa-apa cemburu. Makan api cemburu, nyesek sendiri. Jantung pedot. Iya, ngobrol tiba-tiba ngejengkang. Kebanyakan nahan. Ini ketemu saya lepas ketawa. PA bareng-bareng dah. Mumpung lagi rame-rame kita ketawa juga nggak apa-apa. Yang repot sendirian di tengah jalan. Udah koslet parah itu. Sesuai babnya saya kasih bab. Ilmunya juga ilmu. Ntar pulang kita dapatnya ilmu, dapat ilmu apa? Udah aja udah. Pusing amat. Minta disenangin sama suami bertahun-tahun. Janjiin mau renovasi rumah, sampai sekarang enggak. Janji mau diajak beli emas, sampai sekarang enggak. Emang enak dibohongin. Nyesek tau. Makanya gue minum. Ingat nih pesan saya, supaya nggak terlalu tegang rumah tangga. Sebab hidup tuh simpel. Kalau lapar makan, kalau ngantuk ngapain jadi susah tidur nggak enak makan. Tolol amat jadi urusan. Ya bu, kalau lapar yang keras, kalau lapar, kalau ngantuk ngapain kita kayak susah tidur, yang kita pikirin itu juga. Suami item dipikirin sekarang. Emang kagak nyesek, bener. Biarin suami kita item asal banyak. Jangan pusing-pusing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim param, keluar masuknya dari rahim param. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Ngapain pusing-pusing? Benar. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim param. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, marah-marah mulu, angkat rok pelan-pelan sambil bilang, kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Ya, ntar praktekin tuh. Ustadz siapa yang ngajar begitu? Ustadz Akri, emang dia gila dia. Ya bu, jangan serius-serius. Ini ngelihat saya orang mana serius. Jadi laki bini jangan ribut ya Bang Haji ya. Iyalah. Kalaupun mau ribut jadi lagu kayak Haji Omar itu malah cakep. Jadi kalau misalnya mau ribut juga harus ada manfaatnya ya. Iya, yang namanya ribut mah berisik. Iya benar. Mau sembayang ribut, lagi sembayang habis pikiran kemana-mana. Sampai ngancem sih gue lihat. Allahu Akbar, entar nih dia pulang. Gua hajar nih lehernya, sami Allahu liman hamidah. Ntar nih liatin nih, gua racunin nih. Gara-gara mau sembahyang beribut, bener. Sampai kita zikir mau istighfar beribut dulu. Dari zikir kita tasbih bisa murag nggak jelas. Karena pikiran kita kemana-mana. Bener. Bawa senang aja ibu. Iya. Apa ibu punya anak udah selesai, kata nenek, sekarang mah anak saya udah pada nikah semua, alhamdulillah. Yang ini udah nikah, yang itu udah nikah, bebas sekarang sendiri di rumah. Enggak sampai di situ. Punya mantu kerja, punya anak kerja, cucu digiring ke rumah. Dititipin cucu. Ada habis-habisnya. Dititipin cucu. Iya, nggak mungkin dia cari kakeknya. Iya kan? Pasti cari neneknya. Orang kakeknya nggak jelas kali di mana. Nah ya mulu. Ya, apaan enggak? Enggak, tadi kata Bang Haji saya mah ini ngambil kesimpulan aja bahwa kalau kita ribut tuh harus ada manfaat. Ngapain ribut kalau nggak ada manfaat? Kalau Bang Haji kan pernah main sinetron nama Haji Roma Irama, saya jadi keingetan. Haji Roma itu katanya apapun cerdas, kalau ribut aja jadi lagu katanya ya. Ya iyalah. Kalau legend. Ibu. Haji Roma? Iyalah. Apa itu contohnya Bang Haji? Istrinya kan minta duit 1 juta, cuman ada 700. Nggak berantem jadi lagu malah. Jadinya? Kasih, minta duit 1 juta, kasih 700. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Jadi lagu ya? Ya boleh saja kau cintai dunia. Itu. Tapi ingat Suatu saat kan ada balasannya. balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Belanja ya. Iya tuh Bu, kalau ribut jadi lagu aja Oma.
Emang kan begitu, makanya punya suami yang santai aja. Suami mah bu jangan dipikirin. Biar dia kata pinter banget, dasinya tebal, tetep aja bego. Gua kan laki. Berantem sore monyet lu. Entak malam aja dia pengen monyet dipakai juga. Kentut. Nah, habis bagaimana lagi? Berantem mah berantem tiap hari, bunting mah bunting aja. Lah iya. Banting piring, entak malam ya dia pengen, ya emang bagaimana lagi, emang cuman ada semonyet-monyetnya, sampai masuk kamar juga biarin monyet dah. Makanya hidup itu lucu bu, lucu bener. Berantem ntar mah baik aja. Itu di YouTube main anjing lu main anjing-anjingan, iya lapor polisi, terus belum diproses tarik lagi. Iya. Sampai sekarang ya main anjing-anjingan aja. Ya. Ada artis yang hidungnya berdarah-darah ya. Iya. Ada lagi yang rebutan anak tuh, padahal dia juga masih anak-anak. Oh, yang kecil itu. Iya. Iya kan sebetulnya ya Allah ngapain sih pusing-pusing ya bu. Makanya bener ya bu, kalau ibu tahu kuncinya laki-laki bego. Galak mah galak, coba dah kembali ke tempat asalmu, ciut aja. jangan dipikirin, biarin punya suami hitam nggak apa-apa, asal sering ngasih. Biarin suami doyan mancing, asal belum mancing ngasih. Ngapain juga dia di rumah mulu kalau nggak pernah bagi, suruh pergi biar banyak, begitu dong. Iya. Bang Haji, emang ini udah sejam lebih, Bang Haji juga jadwal masih padat. Besok nih doain ibu, Bang Haji sama saya mau berangkat ke Malaysia, ada undangan dari Kedutaan Besar Malaysia. Doain pulang perginya pesawatnya dikasih kelancaran. Amin. Ada undangan hitanan massal di sana. Undangan siapa? Upin Ipin. Buset. Habis larutan susu, habis susu ntar air gula. Ya, enak banget MC mah tadi boro-boro kanebo kering juga nggak ada. Ya iyalah, situ mau minum. Kalau situ mau minum, iya, banyak air. Ya tuh ini ada. Mau? Tuh. Oh. Buset deh. Ini mah udah aja sekalian mandi junub. Tapi saya juga mohon maaf, walaupun saya pelawak, saya bisa jadi penceramah Bang Haji. Oh bisa. Mau suara ustadz siapa aja saya bisa. Oh, Ustadz Uje almarhum, itu mah jangan yang almarhum dulu. Oh, yang masih hidup. Yang masih hidup, yuk. Ustadz Soleh tuh. Ustadz Soleh orang mana? Mana ya dulu, orang Tasik apa katanya? Orang Tasik, orang Jawa Barat, Aagim. Oh, AA. Lemah lembut suaranya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kedinginan pakai larutan.